Apa kabar Ibu dosen, yaitu Ibu Citra Bella Pertiwi MPD yang saya hormati, dan juga apa kabar teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Lia Mulyawati dan teman saya Teh Rafa Ananabila akan memaparkan materi dengan tema teori perolehan bahasa kurikulum anak usia dini. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini, dan kami pun mohon maaf jika dalam pemaparan makalah ini masih banyak kekurangannya, baik dari materi, bahasa, ataupun dalam penyampaiannya. Mohon tambahan dan koreksinya ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat, yang pertama teori pemerolehan bahasa anak, yang kedua proses perkembangan bahasa, yang ketiga strategi pemerolehan bahasa anak, yang keempat faktor-faktor pemerolehan bahasa. Dan materi pertama mungkin akan saya coba jelaskan ya teman-teman, atau saya paparkan teori pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu pandangan menurut kaum nativisme, yang kedua pandangan menurut behavioris, dan yang ketiga menurut pandangan kognitivisme, dan yang terakhir yaitu pandangan menurut interaksionisme. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang pandangan nativisme terlebih dahulu ya teman-teman. Kaum nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit menemukan kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam memperoleh bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. Mereka juga berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu yang singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Kemudian pandangan behavioris yaitu mereka menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu diperoleh dari rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Selanjutnya teori menurut pandangan kognitivisme. Di sini Hiase menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah sesuatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Nah, bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa yang harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa anak-anak. Kemudian menurut pandangan interaksionisme, teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Nah, pemerolehan bahasa itu sendiri berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar atau siswa. Jadi setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir, namun tanpa adanya masukan yang sesuai, tidak mungkin anak bisa menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keturunan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Proses pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak terbagi ke dalam dua golongan, yaitu yang dari selanjutnya yaitu proses perkembangan bahasa pada anak. Nah, proses perkembangan bahasa berjalan terus seperti hayat. Dalam perkembangan bahasa, anak menempuhnya melalui asosiasi
dilakukan dengan melalui cara elaborasi, yaitu dengan perluasan penggunaan kata dan struktur kalimat secara coba-coba, dan juga pemberian reinforcement atau penguatan, perhatian, dan tanggapan positif orang dewasa. Perkembangan bahasa anak ditandai oleh keseimbangan yang dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks lagi. Tangisan, bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana tak bermakna, dan celotehan-celotehan bayi merupakan jembatan yang memfasilitasi alur perkembangan bahasa anak menuju kemampuan berbahasa yang lebih sempurna lagi. Bagi anak-anak, celotehan merupakan semacam latihan untuk menguasai gerak artikulatoris atau alat ucap yang lama-kelamaan dikaitkan dengan kebermaknaan bentuk bunyi yang diajarkannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Rafa. Mangga Teh Rafa silahkan. Ya, selanjutnya adalah strategi pemulihan bahasa. Di sini, anak-anak pada umumnya cenderung lebih cepat belajar dan menguasai suatu bahasa, terutama bahasa ibunya. Sejak lahir, seorang bayi sudah memproduksi bunyi, yaitu menggeram atau menangis. Bunyi-bunyian itu menggambarkan suasana kebutuhan dalam upaya merespon terhadap lingkungan internal dan eksternalnya. Sejalan dengan pertumbuhan usia bayi tersebut, maka bunyi-bunyian yang diproduksinya itu mulai ada kecenderungan mempunyai kemiripan dengan bahasa kata-kata orang dewasa. Pada usia prasekolah, ia boleh dikatakan telah menguasai bahasa ibunya, seperti orang dewasa di sekitarnya. Waktu antara bayi dalam perkembangan masa itulah yang paling terbentuk belajar bahasa, disebut usia keemasan. Karena bayi, orang tua hendaknya membantu perkembangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika kesempatan tersebut terlewatkan dengan sia-sia, maka hilanglah peluang anak untuk menguasai bahasa dengan baik. Lalu di sini ada beberapa kegiatan bahasa. Kegiatan bermain pun memegang peran penting dalam memperoleh bahasa anak. Dalam kegiatan bermain, anak-anak sering bermain perang. Lalu anak akan merekam bahasa sehari-hari termasuk bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris. Yang pertama adalah meniru, mengingat, mengalami langsung, bermain, dan penyerhadaan. Meniru adalah bagaimana anak pada masa keemasan itu meniru orang dewasa. Maka dari itu, kita sebagai guru dan orang tua harus memberikan sifat bahasa yang baik kepada anak. Lalu selanjutnya faktor-faktor pemulihan bahasa. Waktu pemulihan bahasa dimulai berbahasa cakap, komprehensi maupun produksi. Maka anak sudah mulai berbahasa sebelum ia dilahirkan. Melalui saluran intraterner, anak telah terekspos pada masa manusia, waktu dia masih janin. Kata-kata dari ibunya tiap hari dia dengar, dan secara biologis kata-kata itu masuk ke janin. Kata-kata tersebut tertanam pada janin anak. Di sini adalah faktor-faktor pemerolehan. Yang pertama faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor inteligensi, dan yang terakhir faktor motivasi. Bagaimana faktor pemerolehan bahasa anak? Faktor biologis dari rata-rata dari bahasa keluarga atau dari keturunan. Maka dari itu, anak dalam memperoleh bahasa asing sebaiknya diajarkan dari sejak dini supaya mengingat nanti di masa dia sudah dewasa. Di sini bahasa Inggris sendiri pun untuk anak boleh diperkenalkan dari anak usia dini supaya nanti di dewasa dia mengenal, oh ini percakapan yang sering dia dengar pada masa prasekolah ataupun masa anak umur 3 sampai 6 tahun. Lalu faktor lingkungan sosial, yaitu seperti dengan teman-temannya, lingkungan di sekolahnya, dan lain sebagainya. Faktor inteligensi dan faktor motivasi.
Lalu di sini tokoh behavior berpendapat semua manusia mempunyai kemampuan bawaan untuk bahasa. Dari kegiatan berinteraksi dengan lingkungan, seorang akan mampu belajar bahasa atau membentuk kemampuan berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya ada 3, yaitu otak, sistem saraf pusat, alat dengar, dan alat ucap. Dalam proses berbicara, sistem saraf yang ada di otaknya sebagai pengendali semua isyarat tanggapan bahasa yang sudah diproses di otak. Selanjutnya dikirim ke daerah motor seperti alat ucap untuk menghasilkan bahasa secara fisik. Menurut Taringan 1998, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu bahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah umur anak, kondisi lingkungan, status sosial ekonomi keluarga, kecerdasan anak, dan kondisi fisik. Di sini ada tipe perkembangan bahasa, ada 2 tipe. Perkembangan bahasa anak sebagai berikut. Yang pertama, ethnocentric speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dan dirinya sendiri. Berbicara menolong, egocentric speech, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak pada umumnya yang dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Lalu yang kedua, socialist speech, yang terjadi ketika berlangsung otak antara anak dan temannya atau dengan lingkungannya. Perkembangan ini dibagi ke dalam 5 bentuk. Adapted information, di sini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Christim, yang menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Comments, perintah. Request, permintaan. Stretch, ancaman. Dan question, pertanyaan. Answer, jawaban. Kesimpulannya, proses pemulihan bahasa anak adalah proses di bawah sadar yang digunakan anak untuk mampu berbahasa baik, berupa pemahaman ataupun pengungkapan yang berlangsung secara alami, dalam situasi formal, spontan, dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap dan berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Perkembangan bahasa anak ditandai oleh keseimbangan dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Tangisan bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana tak bermakna, dan celotehan bayi merupakan jembatan yang memfasilitasi alur perkembangan bahasa anak menuju kemampuan bahasa yang lebih sempurna bagi anak. Celotehan merupakan semacam latihan untuk menguasai gerak artikulatoris alat ucap yang lama-kelamaan dikaitkan dengan kebermaknaan bentuk bunyi yang diujarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan karena kesalahan milik kami pribadi dan keberanian milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.